Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai aljabar, terkhususnya mengenai pembagian bentuk aljabar. Ini adalah pembelajaran bagian yang kelima nih. Kita langsung ke contoh ya. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. 12x pangkat 5 dibagi 4x pangkat 3. Nah, caranya begini. Paling gampang kita susun ke bawah sih, ini paling enak. Jadi 12x pangkat 5 per 4x pangkat 3. Lalu kita sendiri-sendirikan nih angka dengan angka 12 per 4. Lalu yang di sini x pangkat 5 per x pangkat 3. Kemudian kita selesaikan 12 dibagi 4. 12 per 4 itu kita bisa mencarinya dengan cara 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu di sini pangkatnya itu karena pembagian maka pangkatnya akan dikurangi. Jadi 5 dikurangi 3 hasilnya adalah x pangkat 2. Ini hasilnya. Kemudian berikutnya 6x kuadrat dibagi 2x. Caranya sama ya, kita susun ke bawah. 6x kuadrat dibagi 2x. Lalu kita akan pisah-pisahkan nih. 6 dibagi 2, lalu di sini x kuadrat per x. 6 per 2 itu sama dengan 3. X kuadrat per x itu karena di sini x saja maka dia sebenarnya ada x pangkat 1. Jadi 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Jadi 3x pangkat 1. Nah, karena x pangkat 1 itu sebenarnya bisa nggak ditulis. Jadi hasilnya adalah 3x saja. Kemudian berikutnya, 28a pangkat 5 b pangkat 3 dibagi minus 7a pangkat 4. Kita susun ke bawah lagi ya. 28a pangkat 5 b pangkat 3 per min 7a pangkat 4. Lalu kita sendiri-sendirikan nih. 28 per minus 7. Kemudian A pangkat 5 per A pangkat 4. Lalu B pangkat 3 per 1. Kenapa per 1? Karena di sini dia nggak ada temennya. Jadi kita tulis per 1. Sama dengan 28 dibagi minus 7 itu sama dengan minus 4. A-nya yang di sini jadi A pangkat 1. Lalu B-nya tetap ya, jadi B pangkat 3. Atau satunya itu kita hilangkan, maka hasilnya adalah minus 4 A B pangkat 3. Berikutnya 48x kuadrat y pangkat 4z dibagi 12x pangkat 3y. Kita lihat, kita susun ke bawah. 48x kuadrat y pangkat 4z per 12x pangkat 3y. Sama dengan, kita sendiri-sendirikan seperti tadi ya. 48 per 12, kemudian di sini x pangkat 2 per x pangkat 3, lalu y pangkat 4 per y atau per y pangkat 1. Lalu z per 1. Karena nggak ada teman, maka kita tulis 1. Sama dengan, lihat, di sini angkanya 48 dibagi 12 itu 4. Coba perhatikan yang bagian kedua nih, x kuadrat per x pangkat 3. Nah, di sini pangkat yang lebih tinggi itu kan yang bagian bawah nih. Maka bagian atas itu habis atau tinggal 1. 1 per, sisanya berapa nih? 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi di sini x pangkat 1. Lalu y-nya jadi y pangkat 3. Kemudian di sininya z. Jadi kalau disusun jadi begini. 4 dikali 1 dikali y pangkat 3 dikali z. Maka kita tuliskan 4 y pangkat 3z per x. X-nya tetap sisa 1 yang ada di bawah. Karena dia pangkatnya lebih tinggi yang ada di bawah. Contoh berikutnya. M pangkat 6 N pangkat 9 dibagi M pangkat 8 N pangkat 3 dikali dengan MN pangkat 4. Kita tuliskan dulu soalnya ya. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita akan operasikan terlebih dahulu nih. Jadi yang di sini kita tulis dulu M pangkat 6 N pangkat 9 dibagi. Perhatikan, untuk perkalian pangkatnya itu akan kita tambahkan. Di sini M pangkat 8, di sininya M pangkat 1. Maka hasil yang ada di sini adalah M pangkat 9. Kemudian N pangkat 3 dikali N pangkat 4. Di sini 3 ditambah 4 jadinya N pangkat 7. Kemudian baru kita susun ke bawah. M pangkat 6, N pangkat 9. Lalu di sini M pangkat 9, N pangkat 7. Nah, perhatikan ya. Ketika kita pisah-pisahkan, ternyata di sini M-nya itu yang lebih tinggi adalah yang bawah. Maka sama seperti tadi nih. Yang atas jadi 1. Kemudian yang bawah itu sisanya nih M pangkat 3. Kemudian N-nya di sini yang tersisa yang atas, jadinya N pangkat 2. Maka hasil akhirnya adalah
N pangkat 2 per M pangkat 3. Kemudian pembagian bentuknya seperti ini. Beda ya, sama seperti tadi ya. Kalau ini pembagian dengan suku 2. Tentukan hasil pembagian X kuadrat ditambah 8X plus 12 dengan X plus 2. Caranya begini. X kuadrat ditambah 8X plus 12 ini kita bagi dengan X plus 2. Kita susun seperti ini ya. Lalu yang pertama kita lihat adalah X kuadratnya ini. X kuadratnya ini kita bagi dengan X. X kuadrat dibagi X, hasilnya berapa? Hasilnya adalah X. Setelah X hasilnya ini kita tulis di sini, maka dia akan diturunkan lagi nih. Diturunkan dengan cara dikali. Maka X dikali X itu sama dengan X kuadrat. X dikali positif 2, itu hasilnya positif 2X. Lalu dikurang. Ini habis ya, X kuadrat habis. Lalu 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6X. Kemudian 12-nya ini turun nih. Jadinya 6X plus 12. Lalu sama seperti yang atas tadi, yang kita lihat itu yang ininya aja, yang 6-nya aja. 6X dibagi X, hasilnya berapa? Hasilnya 6, positif 6. Jadi X-nya itu hilang. Kemudian turun lagi ke bawah dengan cara dikali. 6 dikali X, hasilnya 6X. 6 dikali 2 hasilnya positif 12. Jika dikurangi sisanya adalah 0. Maka hasil pembagiannya adalah X plus 6 ini. Contoh lagi, tentukan hasil X pangkat 3 min 2X kuadrat min 11X ditambah 12 dibagi X minus 4. Sama seperti tadi caranya nih. Jadi yang pertama kita lihat adalah X pangkat 3-nya. Jadi di sini X pangkat 3 dibagi X, hasilnya berapa? Hasilnya adalah X pangkat 2. Lalu dia akan turun lagi nih. X pangkat 2 dikali X, hasilnya X pangkat 3. X pangkat 2 dikali minus 4, hasilnya minus 4X kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Ini hilang ya. Jadi kita tinggal fokusnya yang bagian belakang. Min 2, min 4. Min 2 dikurangi minus 4. Jadinya min 2 ditambah 4. Maka kita dapatkan positif 2. Positif 2X kuadrat. Lalu yang ini turun nih. Minus 11X. Lalu sama seperti tadi. Yang kita lihat adalah angka yang ada di depannya aja. 2X kuadrat dibagi X. 2 dibagi 1, 2. X kuadrat dibagi X, hasilnya X. Jadi positif 2X. Kemudian turun ke bawah. 2X dikali X, hasilnya 2X kuadrat. 2X dikali minus 4, hasilnya minus 8X. Kemudian kita kurangkan. Ini habis. Jadi kita lihat min 11 dikurangi min 8. Min 11 min 8. Atau bisa dijadikan min 11 ditambah 8. Hasilnya minus 3X. 12-nya turun. Lalu di sini minus 3X dibagi X. Minus 3 dibagi 1, hasilnya adalah minus 3. X dibagi X habis ya. Jadi di sini tinggal minus 3 saja. Lalu turun ke bawah. Minus 3 dikali X, hasilnya minus 3. Minus 3 dikali minus 4 sama dengan positif 12. Ini dikurangi, maka hasilnya adalah 0. Jadi, hasil pembagiannya adalah X kuadrat plus 2X minus 3. Lagi ya. Tentukan sisa dari. Nah, di sini pembagian itu tidak harus selalu sisanya adalah 0. Bisa jadi ada sisa yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya seperti ini, seperti di soal ini. Nah, kita akan mencari nih. Caranya itu awalnya sama seperti tadi nih ya. Jadi 2X kuadrat dibagi X. 2 dibagi 1 itu hasilnya 2. X kuadrat dibagi X itu X. Lalu turun nih. 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. 2X dikali minus 3 sama dengan minus 6X. Lalu dikurangkan. 7 min 6. Sama aja dengan 7 ditambah 6 ya. Hasilnya adalah 13X. Minus 32-nya itu turun. Lalu dilihat nih, 13X dibagi X.
13 dibagi 1 itu 13, kemudian X dibagi X itu habis. Jadi 13X dibagi X itu hasilnya positif 13. Nah, lalu turun ke bawah nih dikalikan. 13 dikali X itu 13X. 13 dikali minus 3 hasilnya adalah minus 39. Lalu dikurangi. Nah, sekarang perhatikan. 13X-nya itu kan habis nih. Jadi kita lihat nih. Minus 32 min 39. Atau sama aja dengan minus 32 ditambah 39. Hasilnya adalah positif 7. Ini adalah sisanya. Maka sisa dari 2x kuadrat ditambah 7x min 32 dibagi x minus 3, sisanya adalah 7. Hasil pembagiannya 2x plus 13 sisa 7. Begitu cara menjawabnya. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.